pagi anak-anakku, salam sehat untuk semuanya. Apa kabar untuk hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Salam untuk orang tua yang hebat di rumah. Untuk pagi hari ini kita sampai kepada materi berikutnya, bab 2 ya. Sebelum memulai kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita untuk absen hari ini Ibu Dia sudah kirimkan ke link WA group. Dan tugas-tugas nanti dikirimkan ke situ juga ya. Ada linknya di WA group Ibu kirimkan. Oke, selanjutnya kita anak-anakku, kamu lihat mungkin di situ ada palu dan timbangan karena kita belajar tentang norma dan keadilan. Hari ini anak-anakku mau ke bab 2 norma dan keadilan, buka buku masing-masing. Buku paket ya. Selanjutnya ada di situ aspek spiritual, sosial, aspek pengetahuan, keterampilan untuk materi PPKN ada masing-masing. Selanjutnya masuk ke KD 3.2 memahami norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengerti arti norma, fungsi norma. Siswa mampu memahami norma-norma yang berlaku. Ketiga, menyajikan hasil pengamatan tentang norma yang berlaku di masyarakat dan bernegara. Kita masuk ke materi pokoknya, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian norma. Norma adalah ketentuan atau kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bayangkan kalau tidak ada norma, karena norma itu identik dengan peraturan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Manusia ibarat hewan dengan manusia lainnya. Akan terjadi hukum rimba. Makanya dibuatlah norma, peraturan, supaya segala sesuatunya diselesaikan dengan baik sesuai dengan norma atau peraturan yang berlaku. Kita masuk ke macam-macam norma berdasarkan sumbernya dan sanksinya. 1. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya, jangan mencuri barang milik orang lain. Contoh, satu keluarga ada uang orang tuanya dicuri oleh anaknya, padahal itu untuk membeli beras untuk makan. Tapi tiba-tiba waktunya malam mau makan, gak ada nasi. Kenapa? Uangnya udah diambil sama anak. Anak tersebut akan menyesal. Yang selanjutnya, bersikap jujur. Kamu melanggar norma, tidak jujur sama orang tuamu. Kamu sakiti, kamu menyesal. Jadi di sini sanksinya adalah melanggar norma kesusilaan. Ada rasa penyesalan, tidak percaya diri, beban moral, dan apa anak-anakku, kamu melanggar ini sebagai tamparan berat buat kamu. Selanjutnya, norma yang kedua, norma kesopanan, yaitu bersumber dari pergaulan hidup masyarakat. Apa saja itu? Sopan santun, tata krama, adat istiadat, dan lain-lain. Contohnya apa? Yang muda harus menghormati yang lebih tua, memakai pakaian yang pantas dan rapi, berangkat ke sekolah berpamitan, pulang juga salim orang tuanya. Di situ mungkin kamu lihat ada di situ guru-guru. Silahkan kalau sekolah nanti guru-guru dan karyawan yang di sekolah harus kamu salim, kamu sapa ya nak ya. Sama seperti halnya kalau misalnya dalam pelajaran daring, kamu harus sopan santun kepada guru-guru yang ada. Tidak ada kata oke, terima kasih bu, terima kasih pak, gitu. Apa sanksinya ini? Sebelum sampai ke sanksinya, norma kesopanan ini semuanya pada daerah manapun pada hakikatnya sama ya. Sanksinya adalah dijauhi orang. Tetap sanksinya berasal dari tadi, bersumber dari masyarakat. Sanksinya juga dari masyarakat, dikucilkan, dicemooh, dijauhi. Jadi kemanapun kamu melangkah, lakukanlah norma kesopanan. Di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bersopan santun. Oke anak-anakku. Selanjutnya, yang ketiga, norma agama. Norma bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia adalah negara beragama. Agama apa saja? Agama Islam, Kristen, Protestan, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan penganut agama percayaan lainnya. Mempunyai kitab suci masing-masing yang terdiri dari melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan menjauhkan segala larangan. Contohnya, tidak boleh membunuh, tidak boleh berbohong, tidak boleh melawan orang tua. Ingat, tidak boleh melawan orang tua. Rajin beribadah. Apa sanksinya? Sanksinya tetap dari Tuhan. Kelak di akhirat nanti masuk ke dalam neraka. Makanya sesuaikanlah, laksanakanlah sesuai dengan kitab suci masing-masing ya. Selanjutnya, yang keempat, norma hukum. Norma hukum diantara norma-norma lainnya. Norma inilah yang paling kuat sanksinya, yang paling tegas sanksinya. Memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dan pergaulan masyarakat supaya bagaimana? Tertib.
Ini dibuat oleh siapa? Bersumber dari pejabat yang berwenang dan ada undang-undangnya. Contohnya, tidak mencuri akan melanggar undang-undang di dalam norma hukum, bisa dipenjara 5 tahun. Tidak boleh membunuh. Kenapa? Apalagi kalau membunuh secara berencana, ada di situ melanggar pasal 340 KUHP. Ya, bisa kurungan dihukum penjara, hukuman mati, penjara seumur hidup. Tidak boleh melanggar peraturan lalu lintas, itu dibawa melanggar peraturan lalu lintas. Masih SMP sudah bawa motor, belum punya SIM. Yang boleh punya SIM itu umur 17 tahun ke atas. Makanya anak-anakku jangan sekali-sekali membawa motor karena kamu belum punya SIM. Ada lagi contohnya, di jalan raya ada lampu merah untuk berhenti, lampu hijau untuk jalan. Andaikan kamu berjalan di lampu hijau lampu merah dibawa motor, pada pas berhenti kamu melaju, apa yang terjadi? Terjadi kecelakaan, karena makanya taati norma hukum. Yang ketiga, tidak boleh mencemarkan nama baik seseorang melalui media sosial apapun, karena melanggar undang-undang ITE pasal 27 ayat 3 bisa dipenjara 4 tahun dan denda 750 juta. Sanksinya apa? Penjara dan denda. Makanya patuhi norma yang berlaku. Selanjutnya, fungsi norma ada di situ bisa mencegah terjadinya benturan. Inilah fungsinya, dapat menciptakan aman, tentram dan tertib, memberi petunjuk pedoman bagi individu, membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat, mengatur tingkah laku, bisa ini pengendalian sosial. Misalnya contohnya di sekolah, kamu terjadi berantem sama dengan A dengan B, kamu membalas si B. Seharusnya kamu tidak seperti itu. Kamu lakukan sesuai dengan prosedur yang ada di sekolah itu. Kamu laporkan ke wali kelasmu atau guru BP. Selesaikan dengan baik-baik. Selanjutnya, memberi batasan berupa larangan dan perintah dalam berperilaku bertindak. Oh, ini larangannya, ini perintahnya, ada di norma agama. Ketujuh, memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi. Dimanapun kamu berada, beradaptasilah dengan norma yang ada di situ, karena semuanya mengajarkan tentang kebaikan. Oke. Selanjutnya, cukup sekian materi hari ini. Di sini ada tugas untuk kesimpulan hari ini adalah norma harus diterapkan di sekolah, di masyarakat, di negara dan di bangsa. Jika ingin menjadi warga negara yang baik, harus mematuhi norma yang berlaku. Di sini ada tugas 1, 2, 3, dan 4. Silahkan dikirimkan tugasnya nanti melalui WA di grup ya nak ya. Di sini ada video. Oke. Ada video ya nak. Silahkan. Mungkin kamu sudah pernah lihat ini. Mungkin kamu pernah lihat di televisi tahun kemarin ya. Ini tentang cerita mengasihi orang tua pada norma. Maaf ibu, tak angkat teleponmu, menjawab ketus saat kau menelponku. Maafkan aku, jarang beri waktu ngobrol denganmu, bertanya kabarmu. Sering tak sabar saat kau bicara, kadang lupa ulang tahunmu. Maafkan aku, sering tidak pulang, sedang sibuk selalu jadi alasan. Dulu ku sering buat rumah kotor, buatmu repot tapi malas membantu. Suka
sang surya menyinari dunia. Selamat pagi, salam untuk orang tua. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu ke materi Kasih ibu berikutnya. itu Oke, ada anak-anakku. awalnya nggak ada